Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam program Faith in Christ atau Iman di dalam Kristus, yang pagi hari ini kita akan renungkan bersama-sama sebagian firman Tuhan yang saya beri judul Hidup dengan Iman. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 6a yang bunyinya demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara, arti daripada berkenan yaitu disukai atau disenangi oleh Allah. Dan kita tahu kalau kita tanpa iman, ya, kita tidak akan berkenan. Jadi kalau kita hidup tanpa iman kepadanya atau percaya kepadanya, karena di dalam ayat yang pertama dari Ibrani ini dikatakan bahwa iman adalah dasar daripada segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itulah iman. Nah, kita percaya Bapak Ibu Saudara bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus, kita mempunyai iman di dalam Dia. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan janjinya bagi setiap kita bahwa setiap kita di dalam hidup kita akan disertai oleh Tuhan, ya, dengan adanya Roh Kudus yang hidup di dalam kita, ya. Yohanes 14 ayat 16. Kemudian kita juga mendapatkan jaminan yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus, yaitu kita akan hidup kekal bersama Dia di sorga, ya. Karena Dia sudah membuktikan Dia itu adalah Allah itu sendiri. Dia berasal dari sorga, Dia datang ke bumi untuk menyelesaikan persoalan dosa kita di hadapan Allah Bapanya, dan kita sudah didamaikan. Lalu kita percaya kepada Dia, itu adalah iman, ya. Lalu Dia naik kembali ke sorga, lalu Dia sedang menyediakan tempat bagi setiap kita, karena kita tahu semua manusia pada akhirnya akan mati, ya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, di situ adalah jaminan yang Tuhan Yesus sudah berikan, dan tidak ada satupun di dunia ini, siapapun dia, yang sanggup memberikan jaminan seperti ini. Kenapa? Karena Dia itu adalah Allah itu sendiri. Dia adalah pemilik sorga itu sendiri. Dia adalah pencipta seluruh dunia ini, seluruh alam semesta ini, bahkan seisinya itu adalah di bawah ciptaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ayat 1 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Kita harus percaya dan jangan gelisah, dan percaya juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya. Banyak tempat tinggal di sini kurang pas, karena yang lebih pas adalah terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan mansion. Mansion adalah rumah yang besar, ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat bercanda dengan seorang hamba Tuhan yang senior, dan saya katakan kami sedang membicarakan seorang hamba Tuhan yang baru-baru saja beberapa hari yang lalu dipanggil oleh Tuhan. Minggu yang lalu dipanggil oleh Tuhan dalam usia 70 tahun. Lalu hamba Tuhan itu katakan, saya lebih tua dari dia, tapi saya masih dalam antrian. Saya bilang, ya, itu kan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, ya. Dikatakan bahwa Tuhan pergi kembali ke sorga untuk menyediakan mansion bagi kita. Mansion itu adalah rumah yang besar. Nah, rumah yang besar itu tergantung apa yang Tuhan sedang siapkan bagi setiap kita, ya. Nah, di dalam guyonan saya katakan bahwa, ya, hamba Tuhan itu rumahnya sudah selesai, ya. Berarti menurut Tuhan mansion dia sudah selesai. Ya, mungkin saja mansion dia tidak sebesar mansion dari hamba Tuhan yang saya katakan tadi, yang lebih senior ini, yang dia katakan bahwa dia lebih tua. Ya, bisa saja begitu, saudara. Itu iman kita. Tuhan sedang mempersiapkan rumah kita di sorga sesuai dengan kehendak Tuhan, dan juga tentunya, ya, Tuhan akan memperhitungkan itu sesuai dengan iman kita kepada Dia.
sehingga dia sedang mempersiapkan rumah kita menurut kehendak dia, ya. Jadi kalau rumah kita sudah selesai, saya bilang, ya tentu sudah ada serah terima kunci, harus pulang, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Itu yang saya katakan tadi. Dan ayat ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah jaminan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Di mana ada jaminan yang seperti ini, ya? Kita tahu kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara, dan untuk hidup yang kekal itu menjadi impian dari setiap manusia, ya. Hanya ada dua pilihan, ya, hidup di sorga bersama dengan Kristus, penuh dengan damai sejahtera, hidup dengan kekudusan bersama dengan Dia yang kudus itu adanya, atau hidup di neraka, karena kita di dalam dunia ini kita hidup masih bergelimang di dalam dosa. Walaupun dikatakan bahwa kita ada banyak orang yang katakan bahwa percaya kepada Yesus tapi hidup masih tetap di dalam dosa. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat bedanya, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan renungkan firman Tuhan ini, karena kita tahu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat tapi kita percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, oleh karena iman terbuka pintu hubungan antara kita dengan Allah. Dan tadi saya katakan bahwa Tuhan Yesus sudah mati ganti kita, itu adalah pintu, dan hubungan kita dengan Allah terbuka kembali sehingga kita dapat menikmati apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, ya, yang sempat hilang, ya. Ada istilah dulu missing link. Ada sesuatu rantai yang hilang dan Tuhan sudah kembalikan itu. Oleh kasih-Nya Dia kembalikan itu untuk kita dapat menikmati kembali hidup kekal bersama dengan Dia, ya. Kalau tadinya Allah kita ingin supaya Dia hidup dengan penuh damai sejahtera bersama manusia ciptaannya, Adam dan Hawa dan keturunannya pada waktu itu di Taman Eden, tetapi oleh karena dosa semua itu hilang. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, ya, Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus membuat semua itu kembali kepada asalnya, yaitu keinginan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu kalau tanpa iman kita kepada Allah, kita tidak akan mungkin hidup bersama dengan Dia, karena tadi saya katakan manusia sudah berdosa, ya. Roma 3 ayat 23 katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jelas, Saudara, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa karena dosa, kita tidak akan mungkin bisa dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan, ya. Tapi puji nama Tuhan, ya, dosa itu sudah diselesaikan di atas kayu salib, dan kita hidup sekarang ini hidup oleh karena iman, ya. Kembali kepada pembicaraan kita tadi di Ibrani 11 tadi, ya, di mana kita melihat, ya, dengan iman kita, ya, kita berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak saksi iman yang kalau kita baca di dalam Ibrani 11 tadi, bagaimana saksi-saksi iman ini, ya. Ada begitu banyak, ada Abraham, ada Musa, ya, ada Sarah, ada begitu banyak. Tapi kita melihat, ya, mereka semua mengalami tantangan di dalam kehidupan mereka. Contoh yang paling jelas adalah seorang Musa, sebagai orang yang dilahirkan kemudian dipelihara oleh putri Mesir, ya. Boleh dikatakan Musa adalah seorang pangeran Mesir, ya. Walaupun tadinya dia dilahirkan oleh seorang wanita Israel, tetapi kemudian Musa tumbuh besar dan menjadi seorang pangeran yang gagah perkasa. Dan dia, kita kenal bagaimana menjadi seorang yang sangat disayangi oleh Firaun. Tetapi pada saat dia tahu, ya, bahwa kehidupannya itu keliru, lalu dia mulai berbalik daripada itu. Dia tinggalkan segala kesenangan, dia tinggalkan segala kedudukan,
segala hidup yang penuh dengan kemuliaan di dalam kerajaan Mesir, ya, sebagai pangeran daripada Firaun. Kita melihat karena iman dia kepada Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan, ya. Dan kita melihat seorang Musa dipakai dengan luar biasa oleh Allah, dan dia adalah salah satu, ya, tokoh iman yang terbesar di dalam Alkitab kita, ya. Berbanding terbalik Bapak Ibu Saudara, ya, kalau kita melihat di saat-saat kehidupan dunia saat ini, ya, ada banyak orang yang tadinya sudah percaya kepada Tuhan, percaya, beriman kepada Yesus, dikatakan dalam tanda kutip adalah orang Kristen, tapi pada saat-saat tertentu di mana dia harus memilih apa yang harus dia lakukan, yaitu tunjukkan iman dia kepada dunia ini, atau dia harus bersembunyi untuk menyelamatkan kehidupan dia di dunia ini. Dan kita lihat Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang, ya, oleh karena iman mereka goyah. Kedudukan, pangkat, ya, jabatan, harta, kekayaan, dan yang lebih konyol karena cinta. Karena seorang wanita yang cantik, ya, atau mungkin seorang pria yang ganteng, kemudian mereka menjual imannya dengan begitu entengnya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi, ya. Mereka hanya menukar kesenangan sesaat di dunia ini demi kehidupan daging ini, sehingga mereka melupakan, ya, jaminan hidup yang kekal yang sudah Tuhan Yesus berikan, ya. Sederhana saja Bapak Ibu Saudara. Untuk kita mendapatkan jaminan itu, kita harus hidup berkenan di hadapan Allah. Hidup berkenan di hadapan Allah adalah hidup di dalam iman kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya. Setiap orang percaya, mari kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Karena kalau kita taat kepada janji Tuhan, dan Tuhan pasti akan menggenapi janji itu kepada kita. Nah, untuk itu setiap kali mari kita belajar kepada seorang Daud, ya, Raja Daud. Dia katakan di dalam Mazmur 119 ayat 38, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu, ya. Jadi kita senantiasa, ya, kita tahu kita sebagai manusia kita lemah, ya. Rasul Paulus katakan itu, ya. Tetapi kita melihat contoh daripada seorang Raja Daud, ya. Dia seorang raja yang gagah perkasa. Dia masih merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan dia katakan, ya, teguhkanlah pada hambamu ini janjimu yang berlaku bagi orang yang takut kepadamu, ya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, ya, senantiasa di dalam hidup kita, ya, kita harus hidup takut kepada Tuhan, yaitu hidup kita harus benar di hadapan Tuhan, ya. Selalu saya katakan, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena kita tahu janji Tuhan itu ya dan amin, dan kita akan menikmati kehidupan bersama Tuhan kekal di sorga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari di dalam menghadapi tekanan hidup ini, kita harus bersikap seperti Daud, bersabar, ya, sampai waktu Tuhan dinyatakan. Karena kita percaya, ya, walaupun kita harus menghadapi hidup ini dengan begitu banyak tantangan, tekanan, bahkan olokan, ya. Mungkin ada di sekitar kita yang mengolok-olok kita, tidak peduli Saudara. Kita harus percaya, ya, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Mari kita arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan Yesus kita, ya. Karena iman adalah dasar daripada segala sesuatu. Kalau kita percaya kepada Dia,
Ya, dia akan memberikan janjinya, dan dia pasti akan memberikan kepada setiap kita janjinya itu, yaitu hidup kekal bersama dengan dia di sorga. Bahkan dia akan memelihara setiap kehidupan kita, sebagaimana kita lihat ya pada waktu Sadrak, Mesakh, dan Abednego, di saat mereka harus menghadapi lautan api, iman mereka tetap kepada Allah itu. Ya, mereka tidak berubah karena mereka percaya Allah itu akan melindungi mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, hal itu berlaku ya bagi setiap kita orang percaya, ya, bukan hanya untuk Sadrak, Mesakh, Abednego saja, tapi bagi saudara dan saya hal ini masih berlaku asal kita tetap beriman kepada Tuhan, tetap teguh di dalam iman kepada Dia. Puji nama Tuhan, agar hidup kita berkenan kepada Tuhan, mari kita tetap beriman teguh kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati hari-hari yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan penuh ucapan syukur dan iman kepada Dia, bahwa di dalam nama Yesus Kristus ada perlindungan yang teguh. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di dalam program Faith in Christ berikutnya. Amin.